Di sebuah negeri yang dikelilingi lembah hijau dan hutan pinus yang berdesir lembut oleh angin, berdirilah sebuah bukit tinggi yang puncaknya selalu diselimuti kabut keperakan. Orang-orang desa menamainya Bukit Arunika. Sejak dahulu kala, di puncak bukit itu, tampak siluet kastil tua dengan menara runcing dan jendela-jendela tinggi yang memantulkan cahaya matahari senja. Kastil itu disebut Kastil Lumeria. Dan tak seorang pun di desa benar-benar tahu siapa yang membangunnya atau apa yang tersembunyi di balik gerbang besarnya yang berlapis besi. Namun, satu hal yang pasti, setiap malam bulan purnama, kastil itu memancarkan cahaya lembut berwarna emas, seolah bernapas bersama langit. Di kaki Bukit Arunika, hiduplah seorang anak perempuan bernama Elvara. Usianya 12 tahun, rambutnya hitam panjang, dan sering dikepang sederhana oleh ibunya. Sementara, matanya menyimpan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Elvara dikenal sebagai anak yang gemar membaca kisah-kisah lama dan sering duduk di tepi sungai kecil sambil membayangkan petualangan yang tertulis di halaman buku usang warisan kakeknya. Kakek Elvara dahulu adalah penjaga arsip desa, dan sebelum wafat, ia meninggalkan sebuah buku kulit coklat yang berisi legenda-legenda setempat, termasuk kisah singkat tentang Kastil Lumeria. Dalam buku itu tertulis bahwa kastil tersebut bukan sekadar bangunan batu, melainkan penjaga keseimbangan antara harapan dan ketakutan manusia. Selama Berabadabot, kastil memilih untuk diam, hanya memperlihatkan dirinya kepada mereka yang hatinya jujur. Elvara membaca kisah itu berulang kali, dan setiap kali kabut turun dari puncak bukit, jantungnya berdebar oleh rasa penasaran. Ia merasa ada panggilan lembut yang entah bagaimana menyebut namanya dari kejauhan. Suatu sore, saat matahari condong ke barat dan langit berubah jingga, Elvara menemukan sebuah kunci kecil di antara tumpukan buku kakeknya. Kunci itu berwarna perak dengan ukiran daun dan bintang kecil di gagangnya. Saat ia menyentuhnya, perasaan hangat menjalari telapak tangannya. Pada bagian belakang kunci terukir satu kata yang hampir pudar, Lumeria. Hati Elvara bergetar. Ia merasa kunci itu bukan kebetulan, melainkan jawaban atas panggilan yang selama ini ia rasakan. Malam itu, Elvara hampir tak bisa tidur. Angin berbisik di jendela, dan bulan purnama menggantung bulat di langit. Cahaya keemasan samar tampak dari arah puncak Bukit Arunika. Dengan tekad yang menguat, Elvara menyelipkan kunci ke dalam kantong kecilnya, mengenakan mantel hangat, dan berpamitan pada ibunya yang telah tertidur pulas. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk kembali sebelum fajar. Perjalanan menuju puncak bukit bukanlah hal mudah. Jalan setapak berliku, melewati hutan pinus yang sunyi. Cabang-cabang pohon berderit pelan, dan bayangan bergerak mengikuti cahaya bulan. Namun, setiap kali Elvara merasa takut, ia mengingat cerita kakeknya tentang keberanian yang lahir dari niat baik. Langkahnya menjadi mantap, dan kabut seolah membuka jalan baginya. Setelah perjalanan panjang, Elvara akhirnya tiba di depan gerbang Kastil Lumeria. Gerbang itu menjulang tinggi, dihiasi relief bunga dan simbol-simbol kuno. Anehnya, tak ada kesan menyeramkan yang ia rasakan. Sebaliknya, udara di sekitar kastil terasa hangat dan menenangkan. Elvara mengeluarkan kunci perak dan memasukkannya ke lubang kunci di gerbang. Dengan bunyi klik lembut, gerbang terbuka perlahan, seolah menyambut tamu yang telah lama dinantikan. Di dalam kastil, cahaya keemasan menerangi lorong-lorong batu yang bersih dan berkilau. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan bergerak yang menggambarkan kisah manusia, dari tawa anak-anak hingga air mata orang dewasa. Elvara melangkah dengan takzim, menyadari bahwa setiap gambar seolah hidup dan bernapas. Ia melihat seorang anak yang menolong temannya, seorang ibu yang berdoa untuk keluarganya, dan seorang pemimpin yang memilih keadilan meski harus berkorban. Di aula utama, Elvara bertemu dengan penjaga kastil, makhluk bercahaya berbentuk manusia dengan sayap tipis seperti cahaya pagi. Wajahnya lembut dan suaranya menenangkan. Penjaga itu memperkenalkan diri sebagai Aurelian, penjaga harapan. Ia menjelaskan bahwa Kastil Lumeria menyimpan cermin-cermin ajaib yang merekam perasaan terdalam manusia. Setiap cermin menunjukkan bukan apa yang ingin dilihat, melainkan apa yang perlu dipahami. Aurelian membawa Elvara ke sebuah ruangan bundar di mana berdiri sebuah cermin besar berbingkai perak. Saat Elvara menatapnya, ia tidak melihat bayangannya sendiri, melainkan desa di kaki bukit. Ia melihat orang-orang yang saling bekerja sama,
tetapi juga melihat ketakutan mereka akan perubahan dan kehilangan. Cermin itu bergetar, dan suara lembut bergema, mengingatkan bahwa harapan hanya tumbuh bila keberanian dan kejujuran dijaga bersama. Perjalanan Elvira berlanjut ke menara tertinggi kastil. Di sana, ia menemukan sebuah jam raksasa tanpa jarum. Aurelian menjelaskan bahwa jam itu mengukur waktu bukan dengan detik, melainkan dengan pilihan. Setiap keputusan baik menambah cahaya di kastil, sementara keputusan yang lahir dari ketakutan membuat cahaya meredup. Elvira Tehjiel menyadari betapa pentingnya setiap pilihan kecil dalam hidup. Namun, misteri kastil belum sepenuhnya terungkap. Dari balik pintu kayu tua di sisi menara, terdengar bisikan pelan. Elvira mendorong pintu itu dan menemukan sebuah taman rahasia di dalam kastil. Bunga-bunga bercahaya tumbuh di sana. Dan di tengahnya, berdiri sebuah pohon tua dengan akar berkilau. Pohon itu disebut pohon janji, tempat di mana manusia menitipkan harapan mereka. Aurelian berkata bahwa pohon janji mulai melemah karena manusia lupa pada janji-janji sederhana, seperti saling menghormati, menjaga alam, dan mendengarkan satu sama lain. Kastil Lumeria memanggil Elvira karena hatinya masih murni dan berani. Ia diminta membawa pesan dari kastil kepada manusia, agar cahaya harapan kembali kuat. Elvira mendekati pohon janji dan meletakkan tangannya di batangnya. Ia merasakan denyut lembut, seperti jantung yang berusaha tetap berdetak. Dengan suara bergetar, namun mantap, Elvira berjanji akan mengingatkan desanya tentang kebaikan kecil yang sering terlupakan. Cahaya dari pohon itu mengalir ke sekujur taman, dan bunga-bunga bersinar lebih terang dari sebelumnya. Saat fajar mulai menyingsing, Aurelian mengantar Elvira kembali ke gerbang kastil. Sebelum berpisah, penjaga itu memberikan sebuah liontin berbentuk daun bercahaya. Liontin itu akan bersinar setiap kali Elvira bertindak dengan hati yang jujur. Gerbang kastil menutup perlahan, dan kabut kembali menyelimuti Bukit Arunika. Elvira menuruni bukit dengan langkah ringan. Ketika ia tiba di desa, matahari baru saja terbit, dan burung-burung berkicau riang. Ia memeluk ibunya dengan lega dan menyimpan liontin di balik bajunya. Hari-hari berikutnya, Elvira mulai berbagi kisah tentang pentingnya menjaga janji dan kebaikan. Ia membantu tetangga, mengajak anak-anak lain menanam pohon, dan mengingatkan orang dewasa akan kekuatan kerjasama. Perlahan namun pasti, desa berubah. Orang-orang lebih ramah, alam lebih terjaga, dan senyum lebih sering terlihat. Setiap malam purnama, cahaya dari puncak Bukit Arunika bersinar semakin terang, menandakan bahwa Kastil Lumeria kembali kuat. Bertahun-tahun kemudian, Elvira tumbuh menjadi penjaga kisah seperti kakeknya. Ia menulis legenda baru tentang misteri kastil ajaib di puncak bukit. Bukan sebagai cerita menakutkan, melainkan sebagai pengingat bahwa keajaiban selalu hadir bagi mereka yang berani memilih kebaikan. Dan di bawah cahaya bulan, Kastil Lumeria tetap berdiri, setia menjaga harapan manusia, selama hati mereka masih mau mendengarkan bisikan kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.